Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dan Jumat. Kita sudah memasuki bulan 11. Dalam bulan 11 ini kondisi perkembangan COVID-19 seperti meredah. Jadi angkanya kurang lebih 400 yang tertular baru. Kemudian angka kewafatan sudah masuk pada angka yang di atas 10. Maknanya sudah mulai landai. Namun banyak yang memperkirakan akan ada gelombang baru. Semua orang belum tahu, siapapun belum tahu, karena ini virus yang punya ulahnya sendiri, susah untuk ditelusuri dan sering datang dari tempat lain ke tempat Indonesia. Namun ada satu kekuatan yang telah dilakukan oleh pemerintah bahwa semua warga Indonesia mayoritas yang wajib vaksin sudah melakukan vaksin. Namun vaksin ini pun ada batasnya. Semakin tambah hari, daya tahannya semakin menurun. Artinya vaksin ini harus diulang-ulang. Sebagaimana halnya vaksin flu. Harus diulang-ulang untuk menghindari semua yang dikhawatirkan daripada COVID-19 itu. Oleh sebab itu, kita dalam bulan ini, kalau mengikuti kalender pembelajaran, ada masa cuti. Cuti belajar selama 1 bulan. Oleh sebab itu, kita akan pelajari jadwal cuti dimulai dari 25, kalau itu harus dilakukan. Kemudian nanti Januari awal sudah harus masuk. Saya nanti dengan majelis guru, dengan kepala-kepala sekolah, dan dengan pelaksana penanggulangan COVID-19 di Ma'had kita ini akan mengadakan evaluasi tentang ketahanan kita, sekalipun sudah melaksanakan vaksin 2 kali, namun masih ada yang belum vaksin, yakni dari tingkat sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 11 belum melaksanakan, atau kelas 12 yang belum cukup umur. Nah, nanti akan kita pelajari semuanya. Kalau memang sudah bisa pelajar umur 12 tahun ke bawah bisa divaksin, maka kita mencari vaksin. Kalau itu belum bisa, vaksin belum ada, ya kita mengadakan evaluasi terus seperti apa. Temanya adalah, mungkinkah cuti sekolah ini kita lakukan atau kita laksanakan, atau kemudian ditunda lagi.
Nah, ini sedang kita bincangkan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Mengapa? Karena bulan 11, bulan 12 ini banyak kegiatan yang kumpul-kumpul. Baik itu di bulan 12 ada tahun baru, di bulan 12 ada Natal, dan semuanya itu gerakan orang, penduduk di Pulau Jawa dan lain pulau, itu saling datang. Dari Jawa ada yang pergi ke luar Jawa, dari luar Jawa masuk ke Jawa, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dan sebaliknya, dan terus begitu. Artinya ada gerakan massal, ada gerakan yang sangat masif sekali. Nah, ini nanti kita timbang, apakah cutinya diundur di bulan Januari umpamanya. Bagaimana nanti hasil daripada musyawarah kita semuanya. Ini semua adalah untuk mempertahankan keselamatan. Kita sudah bisa masuk mempertahankan sesuatu yang belum bisa dilakukan di luar, yakni pelaksanaan sekolah yang tanpa pelaksanaan jarak jauh. Kita hari-hari melaksanakan tatap muka di dalam kampus, terus kita evaluasi agar tidak terjadi penularan-penularan. Dan ini dalam tanda petik berhasil. Kita satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan sekolah tatap muka dengan disiplin yang tinggi, dengan protokol yang baik selama musim COVID-19. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kita tidak pernah berhenti melaksanakan sekolah tatap muka. Jadi tidak ada ketertinggalan daripada pembelajaran. Ini yang patut disyukuri karena memang kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh WHO, apa yang dianjurkan oleh atau meniru tempat-tempat yang aman, dan kita lakukan. Tidak hanya di pendidikan saja, di lain-lain kegiatan. Kita bisa melaksanakan pendidikan tatap muka sepanjang musim COVID. Kita bisa melakukan pergerakan ekonomi sepanjang musim COVID. Banyak sekali keberhasilan atau produk yang dihasilkan di musim COVID ini dipandang dari sisi ekonomi. Kita bisa membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi di musim COVID ini. Kita bisa menyempurnakan penyelesaian pembangunan masjid di musim COVID ini. Nah, ini tidak berjalan di tempat-tempat lain. Mengapa? Karena kita memiliki satu lokasi, yang lokasi itu kita manfaatkan sepenuh-penuh manfaat, kemudian kita disiplin, kemudian kita mengikuti protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Hadirin sekalian, oleh sebab itu, kondisi yang aman seperti ini patut dijaga. Jangan sampai nanti kita ngambil kebijakan, meliburkan anak-anak kita, kemudian pulang, kita sudah tidak bisa ngontrol lagi kecuali wali santri atau wali murid. Kemudian anak-anak juga umpamanya di tempat masing-masing itu tidak menjaga diri. Nah, kita khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, untuk itu jangan dulu berharap tanggal 25 itu sudah bisa dilaksanakan masa cuti itu. Mungkin ada cuti diundur
Katakan umpamanya Januari, katakan kalau Februari, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang masa cuti. Bukan berarti tidak ada cuti, tetap ada cuti. Cuma kita cari waktu yang tepat. Yang kedua, tentang pembangunan kapal. Kapal untuk mencari ikan. Jibril sudah mulai mengangkat dahulukan, yaitu papan-papan yang di luar masjid itu, yang habis dibelah kayu, itu diangkut ke Pantura. Mulai diangkut ke Pantura, diletakkan di tempat yang aman, yang terlindung daripada hujan. Letakkan di, kalau Singgalang agak sulit, bawa ke Diansari, kemudian masukkan ke tempat yang dulu digunakan sebagai rumah makan, tempat utama. Kumpulkan di sana terlebih dahulu semuanya, papan-papan yang ada di luar, kemudian papan-papan yang ada di basement, itu bawa semua ke Diansari, di gedung ruang rumah makan itu. Yang papan jati kumpulkan di satu tempat, yang papan ulin di satu tempat. Setelah semua papan masuk, baru kita mengangkat lunas yang cukup panjang dan memerlukan koordinasi dalam perjalanan. Ini harus dimulai sehingga dalam bulan ini, setelah gedung yang kita bangunan galangan kapal sudah kita beri penguat lantai, maka kita mulai penguat lantai. Kemarin Pak Syukur mau mencoba di sini, dicoba saja di lokasi sana. Kalau mau mencoba satu gawang, silakan dicoba. Nanti kalau dalam tempo sepekan sudah dinyatakan bagus, baru kita lanjutkan. Jadi mulai besok, kalau barang itu sudah ada, dicoba. Coba satu gawang yang paling utara, sehingga kita tidak terlalu menunggu lama. Kemudian dinding-dinding yang dipersiapkan, karena kerangkanya sudah dipasang, supaya dindingnya sudah dihantar ke lokasi agar dapat dipasang. Dan mungkin dalam pekan ini pemasangan turap laut sudah akan dimulai. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dalam musim cuti, kalau kita melakukan cuti, semuanya kita bisa selesaikan dengan seksama. Baik Singgalang maupun Diansari, semua akan kita maksimalkan dan optimalkan dalam penyelesaiannya. Mudah-mudahan dalam tempo 1 semester kita sudah bisa memiliki beberapa kapal, dan kemungkinan juga kita akan memulai pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus untuk mendapatkan sertifikat kelayakan melaut. Untuk itu, besok hari Ahad ini, narasumber kita adalah dari Bappenas, urusan kependidikan, baik itu pelatihan maupun kursus-kursus, yang akan disampaikan oleh Dr. Amih Al-Humami. Ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!